Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rudi. Di sini saya sebagai konselor akan mempraktekkan konseling dengan teknik realita. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Mas. Pak Rudi. Monggo silakan duduk Mas Bayu. Mas Bayu ya yang kemarin WA itu ya. Iya Pak, yang kemarin gue jenengan itu. Oh iya Mas Bayu. Gimana kabarnya hari ini Mas Bayu? Alhamdulillah sih Pak. Baik, tapi ada satu dua hal yang mengajar sih Pak. Makanya saya WA jenengan ini Pak. Oh iya, baik Mas Bayu. Kalau boleh tahu Mas Bayu naik apa ya Mas ya kesininya? Motoran sih Pak ini Pak. Keseharian saya, transportasi saya ya sehari-hari motor sih Pak. Oh, berarti naik motor gitu Mas. Iya. Kesibukannya apa ya Mas Bayu? Saya juga menempuh S1 nih Pak. Menempuh S1 berarti program sarjana di mana Mas ya? Di unit mana itu? Di UNS Pak. Di UNS jurusan? BK Pak. Oh, jurusan bimbingan konseling. Iya. Oh iya Mas Bayu. Kalau boleh tahu umurnya Mas Bayu berapa ya Mas ya? Kalau ini 21 Pak, tapi akhir tahun nanti 22 Pak. Oh iya, berarti Mas Bayu itu menginjak 22 tahun gitu. Iya. Benar Mas Bayu ya. Mas Bayu selain kuliah kesibukannya apa Mas ya? Saya juga kerja sih Pak, selain kuliah. Kerja, kan boleh tahu kerjanya apa Mas Bayu? Saya kerja di Samsat Pak. Oh di Samsat. Iya. Oh, Polres itu Mas ya? Beda lagi Pak. Oh, beda lagi. Itu di kan ya bener sih Pak. Itu ya kayak berhubungan, tapi saya di Samsatnya Pak. Oh di Samsat itu kayak ngurus siapa Mas ya di Samsat itu? BPKB terus pajak atau gimana itu Mas? Saya bagian membantu pajak sih Pak. Oh, ya membantu Iya. kayak pajak kendaraan gitu. Iya, Oh, kendaraan. Roda 2 maupun roda 4 sih Pak. Ya. Oh iya. Baik, berarti selain Mas Bayu menjadi mahasiswa, kesibukannya itu Mas Bayu juga bekerja di Samsat gitu Mas Bayu. Iya. Ya. Nah, Mas Bayu kalau boleh tahu nih Mas Bayu itu anak keberapa ya Mas? Atau berapa saudara gitu? Saya anak pertama dari 3 saudara Pak. Oh berarti ada 3 saudara, Mas Bayu anak pertama, betul Mas ya? Berarti adiknya 2 Iya, gitu. betul, Pak. Laki-laki atau cewek? Cewek semua sih Pak. Oh Ya, berarti laki adiknya cewek semua gitu Mas Bayu. Baik Mas Bayu, selain Mas Bayu itu jadi mahasiswa, terus Mas Bayu juga bekerja Mas Bayu. Iya. Berarti kesehariannya ya agak sibuk gitu Mas Bayu ya? Ya, ini Pak, makanya saya mau ke Bapak. Oh iya. Ya, ini lumayan ganggu sih Pak. Soalnya waktu saya padat sih Pak. Ya padat. Paling sela atau longgar itu paling malam Pak. Jam 9 itu baru pulang Pak. Ya itu sampai pagi baru bisa tidur. Ya bisa main sih Pak ini Pak. Iya. Berarti selain Mas Bayu itu kuliah, berarti disambi dengan kerja, makanya hari-harinya itu sibuk ya Mas ya. Iya Pak. Jadi mulai pagi terus sampai malam baru istirahat gitu Iya. Mas ya. Kalau boleh tahu Mas, istirahatnya itu jam berapa Mas? Waduh, ya ini Pak. Kan kalau nggak ada tugas Mas pulang kerja langsung tidur ya Pak. Tapi kalau banyak tugas ini Pak sampai jam 2 gitu. Soalnya kan harus musain dulu kan Pak. Iya. Ya ini jadi buat badan saya kurang enak. Iya. Terus ya masalah lainnya lah Pak. Betul. Berarti istirahatnya itu kemalaman gitu Mas Bayu ya. Iya Pak, kalau banyak tugas gitu. Iya Mas Bayu. Terus Mas Bayu itu transportasinya motoran, baik kerja maupun kuliah itu naik motor gitu Iya Mas Pak, Bayu. sama-sama naik motor Pak. Iya. Soalnya cepet kan Pak daripada mobil kan Iya. juga sering macet kan di sini. Iya. Pak. Apalagi kan saya ke Solo dulu. Iya. Pagi ke Solo kan Pak. Iya. Nah itu ya daerah jalan itu macet Pak, pagi hari macet Pak. Soalnya ada anak sekolahnya Iya, yang sama berangkat gitu ya. sama orang kerja kan Pak. Iya, betul. Apalagi jalannya ini baru dijadarin Pak. Jadi kan awalnya 2 jalur ya Pak, Iya. di 1 jalur, nah, macetnya padat itu Pak. Oh iya, berarti Pulangnya gitu Pak, pulang kan Pak sore ya. Iya. Nah, itu macet juga. Berarti berangkat macet, pulang juga macet. Iya. Waduh. Maksudnya itu dari berangkat sampai pulang itu keadaan
keadaan di jalan itu berarti full macet gitu Mas Iya ya? Pak, ya jadi nambah pikiran ya Pak ya kan. Iya. Ada kalau blong, soalnya nggak enak lah Pak. Iya. Gini Mas Bayu, biasanya kan kalau Mas Bayu kerja di Samsat ya, Iya. dengar itu dekat-dekat ini ada cegatan atau gimana itu Mas Bayu? Oh, ya kalau bulan-bulan ini daerah Solo Karangannya Klaten itu cegatan Pak, operasi zebra Pak. Oh, berarti ada operasi zebra gitu Iya, Pak? operasi candi Pak. Operasi candi. Operasi candi. Iya. Kayaknya sampai tanggal 20. Sampai tanggal 20. Iya. Kalau yang diperiksa itu apanya Mas ya? Plat nomornya, terus knalpot brong atau apa Mas yang diincar itu apa Mas? Ya itu sih Pak. Ya setahu saya ya Pak ya. Kalau itu biasanya pas sepeda motor yang nggak lengkap seperti spion nggak ada, lampu nggak ada, lampu mati gitu. Terus ada juga yang pajak mati, ya itu terus nggak pakai helm. Dan yang terakhir kayaknya knalpot brong Pak. Knalpot brong. Berarti Mas Bayu itu cukup tahu ya Mas ya, keadaan yang ada di Polres, di Samsat terkait operasi candi, operasi zebra itu tahu ya Mas ya? Sedikit banyaknya tahu ya Mas ya? Lumayan tahu sih Pak kalau ada kabar-kabar itu. Ya baik Mas Bayu, berarti Mas Bayu ini selain kuliah juga kerja di Samsat. Terus Mas Bayu juga hari-harinya padat gitu Mas Bayu. Ya. Kalau boleh tahu Mas Bayu, orang tua kerja apa ya Mas Bayu? Ibu itu yayasan Pak, ngajar di yayasan. Ngajar juga ya di yayasan. Ya, terus bapak itu guru juga Pak. Oh, kalau ibu itu guru, Iya, yayasan bapak lain. juga guru. Iya. Di yayasan mana Mas? Itu yayasan NU di kecamatan saya sih Pak. MI, MTS, MA. Kayak TK sih Pak, nggak Oh, tahu TK. itu yang MA nggak tahu, tapi yang TK. TK dari Iya. yang mereka berada di yayasan gitu. Iya. Kalau bapak itu di negeri atau swasta? Di negeri Pak. Di negeri, guru juga ya Mas ya. Kalau boleh tahu guru apa ya Mas ya? Guru PKN Pak. Oh, bapaknya guru PKN. Iya, Pancasila itu Pak. Oke, berarti pendidikan kewarganegaraan. Iya, benar Pak. Oh, iya. Berarti Mas Bayu ini orang tuanya guru semua gitu Mas ya? Ya, Oh, iya. dari basicnya guru sih Pak. Oh, basicnya guru. Makanya Mas Bayu kuliah di pendidikan. Iya. Oh, iya. Berarti Mas Bayu ini mahasiswa. Jurusannya apa Mas? Bimbingan konseling. Bimbingan konseling. Terus Mas Bayu juga kerja di Samsat gitu Mas Bayu. Iya. Jadi hari-harinya Mas Bayu itu agak padat gitu Mas Bayu. Ya. Nah, gini Mas Bayu. Mas Bayu datang ke sini kan bukan hanya cuma-cuma Mas ya. Enggak cuma-cuma di sini. Tentunya ada tujuannya gitu Mas Bayu ya. Iya. Nah, di sini itu Mas Bayu datang Mas ya, untuk bisa menyelesaikan masalahnya gitu Mas. Bener Pak. Nah, baik gini Mas Bayu, sebelumnya kita Mas Bayu ya, kita bareng-bareng lah Mas Bayu untuk menyelesaikan masalah Mas Bayu gitu Mas Bayu ya. Jadi gini Mas Bayu, untuk sesi ini Mas Bayu itu nggak usah khawatir Mas untuk bisa menceritakan masalahnya Mas Bayu. Terus apapun yang terjadi di kehidupan Mas Bayu itu jangan sampai Mas ya, kayak unek-unek itu jangan sampai terlewat ya Mas ya, supaya plong. Dan Mas Bayu itu jangan khawatir akan maksudnya masalah Mas Bayu itu saya bocorkan kemana-mana, ke teman-teman Mas Bayu, ke orang lain. Pokoknya Mas Bayu santai saja, rileks, kalem, kuasai. Tentunya Mas Bayu pokoknya semua apa yang dirasakan Mas Bayu plongkan saja Mas ya, dibicarakan. Jangan sampai habis dari sini kayak malah kayak gimana gitu Mas. Jadi diloskan saja Mas Bayu ya. Jangan khawatir juga nanti saya bocorkan, pokoknya jangan khawatir. Nah, dalam sesi ini kami Mas ya, ada 40 menit, 30 menit, kira-kira 30 menit cukup apa enggak Mas Bayu? Ya, menurut saya kurang sih Pak, kayaknya 40. Oh, 45 menit lah Pak. Iya. Baik, berarti Mas Bayu
dalam sesi ini 40 menit Mas ya. Iya. Baik Mas Bayu, kita mulai. Sebelumnya Mas Bayu, apa yang Mas Bayu rasakan untuk akhir-akhir ini? Mas Bayu rasakan itu apa ya Mas? Nah, jadi gini Pak, yang saya rasakan ini nilai saya turun Pak akhir-akhir ini. Ya dikarenakan tugasnya juga banyak. Iya. Nah, terus saya juga ada kerjaan juga kan, ya itu membuat saya keteteran. Betul. Nah, ya jadinya karena nilai saya turun ini, ya orang tua saya kayaknya marah sama saya sih Pak. Berarti Mas Bayu yang saat ini rasakan itu nilainya turun, terus orang tua itu marah pada Mas Bayu gitu Mas Bayu ya. Terus Mas Bayu kayak merasa kayak gimana gitu. Ya. Kalau boleh tahu Mas Bayu, nilai yang turun itu di jurusan bimbingan konseling itu matkul apa ya Mas ya? Apa ya Pak? Ya sih benar Pak. Aku ingat dulu ya Pak. Iya. Soalnya maksudnya banyak. Iya. Kayaknya apa ya? Metode penelitian atau praktek konseling? Enggak sih Pak, itu aman sih Pak. Lebih ke teori sih Pak. Teori konseling gitu Mas Bayu ya. Ya benar, ada beberapa yang saya kurang paham Pak. Iya. Teori. Ya itu yang Mas Bayu rasakan berarti nilainya turun, terus Mas Bayu merasa kayak ada tekanan gitu dari orang tua, dimarahin orang tua. Dan biasanya Mas Bayu ini kan selain mahasiswa juga pekerja keras lah, saya katakan Mas Bayu ini pekerja keras. Selain menjadi mahasiswa, tapi Mas Bayu ini bekerja gitu Mas Bayu. Lah, jam kira-kira Mas Bayu, kalau di rumah itu jam berapa kok sampai dimarahin orang tua Mas Bayu? Ya itu maksudnya kan nilainya turun gitu Mas Bayu. Nah itu kan ada space buat orang ngobrol sama orang tua itu pas apa Mas ya? Iya pas pulang itu loh Pak, kan jam 9 kan orang tua perlu tidur. Ya pasti ada di ruang tengah sih pada masih beraktivitas pasti Pak. Gitu ya. Ya pulang harus tanya lah Pak itu. Ya itu, jadi kamu gimana? Aku jawab, jujur lah Pak, aku nggak berani bohong sama orang tua, kan itu berangkat. Iya. Berarti Mas Bayu itu selain menjadi mahasiswa, terus pekerja, tentunya birrul walidain Mas Bayu ya. Iya. Patuh pada orang tua, kalau ditanya itu jujur, nggak bohong. Terus Mas Bayu itu ditanya tentang nilai berarti Mas, tentang nilai yang ada di perkuliahan gitu Mas Bayu. Terus Mas Bayu jujur terkait nilai tersebut. Terus reaksi pertama orang tua itu kayak gimana Mas Bayu? Ya nanya, kok bisa? Tumben banget nilainya turun. Biasanya kan ya normal kan Pak ya. Ya hanya ya 5 B-nya kok kemarin ada C gitu. Ya tanyakan lah Pak sama orang tua saya. Oh bisa gitu. Padahal sebetulnya belum pernah. Oh iya. Berarti nilai turun itu dari semester berapa ya Mas Bayu? Dari semester awal atau akhir-akhir semester ini gitu Mas? Awalnya sih bagus lah Pak, saya sampai semester 5. Terus kan ini 6 kan Pak? Iya. Ya ini kan libur 6. Oh iya libur 6. Ya 6 ini Pak, ya ada satu matkul yang nilai C itu dipertanyakan oleh orang tua saya. Iya. Berarti ada nilainya yang jelek gitu Mas. Mas Bayu jadi ditanyakan oleh orang tua terus dimarahin gitu Mas Bayu. Nah, yang Mas Bayu rasakan saat dimarahin orang tua itu gimana Mas Bayu? Ya itu kan posisinya lagi capek kan Pak ya. Kan ya itu benar itu pas libur biasanya. Tapi kan kerja kan Pak saya Pak. Nah itu prakerja di sini sampai jadi pusing lah Pak. Tiba-tiba kok ada dimarahin gitu loh. Padahal ya saya berusaha juga kan Pak ya. Iya. Baik, berarti Mas Bayu itu pulang kerja terus ditanya oleh orang tua terkait nilainya di perkuliahan itu Mas Bayu ya, terus nilainya jelek jadi Mas Bayu dimarahin terus gitu Mas Bayu ya. Nah Mas Bayu yang tadi kembali ke awal ya Mas Bayu ya, yang Mas Bayu inginkan tadi apa Mas Bayu? Nilainya bagus terus tidak dimarahin oleh orang tua gitu Mas Bayu ya. Ya. Pertama itu sih Pak, memperbaiki nilai yang pulang. Memperbaiki nilai. Ya semula kan bagus kan Pak, semester 1 sampai 5. Tapi yang 6 itu kan ada yang jelek. Ya saya ingin balik seperti awal gitu Pak.
kan dengan saya memperbaiki nilai saya, ya akhirnya orang tua saya juga marah sama saya kan Pak, itu kan awalnya kan ya itu gara-gara nilai turun itu. Jadi Mas Bayu itu yang Mas Bayu inginkan itu nilainya bagus, tidak dimarahin orang tua dan tidak ada tekanan moral gitu Mas ya, tidak ada tekanan dari orang tua gitu Mas Bayu. Nah, terus gini Mas Bayu, untuk saat ini Mas Bayu ya, yang Mas Bayu lakukan itu apa Mas Bayu untuk bisa memenuhi supaya nilainya bagus untuk saat ini Mas Bayu? Kira-kira apa Mas Bayu? Jadi yang saya lakukan biasa saya sehari ini kan Pak. Ya betul Mas Bayu. Ya kalau keseharian saya sih ya gitu sih Pak, pulang kerja itu ya kadang belajar kadang nugas itu loh Pak. Tapi ya kalau nugas kan kalau ada tugas kan Pak, kan pasti saya kerjain, tapi juga kadang-kadang menumpuk jadi apa itu saya lembur, saya tugas, tapi ya caranya ya cara belajar sih Pak saya Pak. Ya kadang ya tiga hari sekali lah Pak, atau kalau ada UTS atau UAS saya baru belajar sih Pak. Baru baca materi lah Pak. Berarti Mas Bayu ini bisa dikatakan belajarnya itu agak kayak kadang belajar, kadang enggak gitu Mas Bayu ya. Kadang 3 hari sekali atau kadang-kadang malah ada UTS atau UAS gitu Mas Bayu baru belajar gitu Mas Bayu. Itu pas bulan ini Pak, tahun ini baru aja. Soalnya kan ya nah kenapa kan kuliah saya kan semakin semesternya tua kan mata kuliah lebih berat kan Pak ya. Itu jadi pusing lah Pak. Maksudnya ya saya mending saya tugas lah Pak gitu dulu, kalau belajar nanti kira saya gitu. Apalagi kan saya kerja. Berarti tapi tetap kalau ada tugas dikerjakan berarti Mas Bayu. Tapi waktu belajar kurang lah Pak. Saya menyadari itu kurang. Ada masalah di situ gitu Mas Bayu ya. Nah baik Mas Bayu ini sebagai mahasiswa, tentunya mahasiswa itu kan harus belajar gitu Mas Bayu ya. Dan Mas Bayu juga seorang pekerja keras, kerja di Samsa tadi ya kan. Nah, terus mempunyai kayak keinginan nilai itu supaya nilainya agak malah bagus, diperbaiki dan juga tidak dimarahi oleh orang tua. Tapi yang Mas Bayu lakukan pada saat ini itu kayak belajarnya ada yang kurang gitu Mas Bayu ya. Mas Bayu menyadari akan hal itu gitu Mas Bayu. Iya sih Pak, menyadari. Baik Mas Bayu, kira-kira Mas Bayu untuk belajar yang seperti itu dengan waktu yang seperti itu dan yang Mas Bayu lakukan pada saat itu, kira-kira itu sudah memenuhi apa yang Mas Bayu inginkan apa belum ya Mas Bayu? Ya kalau dengan cara belajar saya yang belajar kalau UTS sama UAS, terus cuma ngerjain tugas kalau ya belum sih Pak, belum bisa membuat nilai saya baik sih Pak. Berarti Mas Bayu ini sadar ya apa yang Mas Bayu lakukan itu belum memenuhi apa yang Mas Bayu inginkan gitu. Benar sih Pak. Tadi Mas Bayu kan belajarnya itu 3 hari sekali, malah masih 3 hari sekali, tidak setiap hari gitu Mas Bayu ya. Terus belajar cuman kalau ada kayak ujian-ujian tertentu gitu Mas Bayu. Tapi dengan Mas Bayu yang Mas Bayu lakukan itu belum memenuhi apa yang Mas Bayu inginkan gitu Mas Bayu ya. Nah tentunya apa yang Mas Bayu lakukan itu kan belum memenuhi Mas ya, memenuhi apa yang Mas Bayu inginkan. Itu kira-kira Mas Bayu itu sesuatu yang mengganjal atau yang perlu diperbaiki gitu Mas Bayu ya. Iya. Berarti Mas Bayu itu sadar ya terkait apa yang Mas Bayu dilakukan pada saat ini itu belum memenuhi apa yang Mas Bayu inginkan gitu Mas Bayu ya. Ya berarti ada yang perlu dievaluasi gitu Mas ya, terkait gaya belajarnya Mas Bayu, terus waktu belajarnya Mas Bayu gitu Mas Bayu ya. Terus gini Mas Bayu. Nah dengan waktu 24 jam dengan kesibukannya Mas Bayu seperti itu, dengan menjadi mahasiswa terus kerja
terus dan juga tentunya butuh istirahat yang cukup, terus tentunya perlu belajar juga karena sebagai tolabul ilmi Mas ya, atau mencari ilmu tentunya kan harus juga belajar. Nah Mas Bayu, kira-kira ada sesuatu hal nggak Mas yang kiranya Mas Bayu itu apa ya, supaya kayak gini Mas Bayu, supaya keinginan Mas Bayu itu tercapai Mas, itu kira-kira ada sesuatu hal atau apa ya Mas ya, kayak hal-hal atau sesuatu yang harus dilakukan Mas Bayu untuk bisa mencapai keinginan Mas Bayu, kira-kira apa ya Mas ya? Ya menurut saya sih Pak ya, saya pertama harus memperbaiki pola belajar saya. Ya kayak mungkin kalau saya ya berpikiran ya dalam sehari itu ada jeda waktu sekitar 50 menit atau 1 jam lah Pak, itu untuk belajar lah Pak. Saya berpikiran untuk itu sih Pak, untuk melakukan itu lah Pak. Nah, baik, berarti Mas Bayu yang terkait yang perlu dievaluasi itu kayak waktu belajarnya, terus dalam suatu hari, di satu hari itu perlu ada belajarnya gitu Mas Bayu, supaya untuk bisa memenuhi apa yang Mas Bayu inginkan, gitu, supaya nilainya bagus gitu. Berarti Mas Bayu, saya tanya nih Mas Bayu, planning yang konkret tadi apa Mas Bayu? Planning untuk bisa memenuhi keinginan Mas Bayu supaya nilainya bagus, dengan apa ya Mas Bayu, supaya tidak dimarahin oleh orang tua. Lah itu Mas Bayu tadi kan Mas Bayu sudah melakukan kayak yang dilakukan saat ini kan Mas Bayu ya belajar, tapi kan tidak rutin gitu Mas Bayu ya, 3 kali sehari cuman belajar saat UTS atau UAS saja. Nah akan tetapi itu kan belum memenuhi Mas Bayu ya, tadi kan belum memenuhi apa yang Mas Bayu inginkan. Tentunya itu kan perlu dievaluasi gitu Mas Bayu ya. Nah terus rencana konkretnya tadi apa Mas Bayu? Ya saya ingin setiap hari normal lah Pak, hari kerja itu ya ada waktu 1 jam untuk belajar tanpa distraksi lah Pak, tanpa ada gangguan handphone atau yang lain-lain, fokus belajar. Itu menurut saya sih Pak yang mungkin bisa membuatnya saya baik lagi. Oh iya, baik. Berarti Mas Bayu itu mempunyai rencana Mas ya? Mempunyai rencana di dalam 1 hari itu ada space waktu untuk belajar gitu Mas Bayu ya? Nah, gini Mas Bayu, di dalam 1 hari itu ada space untuk belajar. Lah, Mas Bayu itu kan sebagai seorang mahasiswa dan sebagai seorang pekerja ya tentunya ini. Lah, kira-kira Mas Bayu mulai jam berapa untuk bisa belajar? Paling jam 10 sih Pak, kan jam 9 saya pulang jam dulu lah Pak ya, kayak makan nanti jam 10 lah Pak sampai jam 11. Oh 10 sampai jam 11, berarti rencana Mas Bayu itu setiap hari belajar jam 10 sampai jam 11. Terus Mas Bayu itu mempunyai keinginan nilai bagus tadi, mempunyai rencana belajar jam 10 sampai jam 11. Itu enggak pengalaman atau gimana Mas Bayu? Dengan apa ya, kesibukan Mas Bayu kayak gitu sebagai mahasiswa dan juga seorang pekerja lah, bisa dikatakan seorang pekerja. Kira-kira jam 10 sampai jam 11 itu enggak kemalaman atau mungkin gimana, atau mungkin itu waktu yang pas pada saat untuk belajar pada saat waktu itu gitu Mas Bayu? Ya kalau dari apa itu Pak, dari sama mahasiswa lah Pak, kan masih benar belajar ya Pak ya. Betul Mas Bayu. Iya kan saya lebih prioritaskan kepada pendidikan dulu lah Pak ya, saya jalani. Terus ya itu sih Pak, saya fokus pendidikan, terus saya kan juga kerja. Tapi ya kewajiban saya untuk belajar lah Pak. Dari waktu segan Pak, jam 9 ya jam 10 lah Pak. Jam 10. Paling aman itu Pak, paling tanpa gangguan lah Pak. Iya, baik. Berarti Mas Bayu mempunyai rencana berarti ya, mempunyai rencana dari jam 10 sampai jam 11 gitu Mas Bayu. Nah, untuk rencana ini Mas Bayu, rencana belajar ya Mas, untuk perkembangan belajar Mas Bayu. Ini Mas Bayu itu mau apa ya, semester ini saja atau setiap, maksudnya itu
semester yang akan datang akan tetap belajar atau mungkin untuk memperbaiki ya hanya sekedar untuk memperbaiki nilai saja gitu Mas Bayu? Kalau cuma memperbaiki nilai, ya takut saya semester besok dimarahin lagi lah Pak. Ya jadinya ya saya kepikiran ya haruslah harus setiap hari lah gitu Pak. Jadi biar semester depan juga aman lah Pak. Apalagi ya keinginan saya malah bisa nilainya lebih lah Pak dari sebelumnya juga. Ya baik, berarti Mas Bayu itu untuk apa ya planning belajarnya itu bukan hanya untuk semester ini saja Mas Bayu ya? Iya benar Pak. Berarti mempunyai planning untuk semester yang akan datang atau pokoknya itu belajar terus di situ Mas Bayu ya. Berarti mempunyai di mana dalam satu hari itu Mas Bayu mempunyai waktu 1 jam berarti Mas Bayu ya? Jam 10 sampai jam 11. Oke, berarti Mas Bayu pulang kerjanya jam 9 ya Mas Bayu ya? Pulang kerja jam 9, terus jam 10 sampai jam 11 itu belajar. Jadi ada waktu jam 9 sampai jam 10 ini Mas Bayu untuk makan, terus bersih-bersih, istirahat dulu. Terus mulai belajar jam 10 sampai jam 11. Itu rutin Mas Bayu ya? Rencananya berarti rutin Mas Bayu memulai belajar tersebut Mas Bayu? Iya Pak. Ya kalau bikin enggak Pak, kan masa bikinan ya setiap hari normal. Iya, berarti setiap hari normal itu ada waktu ya Mas Bayu ya, ada waktu buat belajar gitu 1 jam. Berarti Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat gitu Mas Bayu. Untuk Sabtu Minggu dibuat apa Mas kira-kira? Ya. Refreshing atau refreshing lah apa Mas? Saya kan kerja sama kuliah, masa nggak ada main-main. Oh iya. Berarti Senin sampai Jumat belajar, Sabtu Minggu refreshing gitu ya, untuk penyegaran otak atau gimana gitu Mas Bayu ya. Baik, berarti Mas Bayu ini mempunyai rencana supaya nilainya itu bagus, terus tidak dimarahin oleh orang tua dan juga tidak ada tekanan moral juga Mas ya, supaya orang tua tetap senang, tetap bangga sama Mas Bayu. Lah, terus Mas Bayu ini mempunyai rencana ya Mas Bayu ya. Tadi mempunyai rencana setiap hari kan? Setiap hari Mas Bayu itu mempunyai waktu untuk belajar berarti Mas Bayu ya. Kisaran 1 jam berarti Mas ya, jam 10 sampai jam 11. Lah, rencananya Mas Bayu ini konsisten Mas ya atau gimana Mas? Konsisten Pak. Sangat biar nilai saya bagus lagi. Iya. Saya. Baik, berarti Mas Bayu berupaya untuk memperbaiki nilainya gitu Mas Bayu ya, untuk mempunyai kayak membanggakan orang tua nilainya bagus gitu dengan rencana tersebut gitu Mas Bayu ya. Ya gitu Mas Bayu. Nah, gini Mas Bayu, untuk rencana tersebut ya Mas Bayu ya. Rencana tersebut jam 10 sampai jam 11 itu. Kira-kira Mas Bayu, hal apa yang akan terjadi Mas Bayu? Semisal Mas Bayu itu mulai setiap hari itu belajar, terus setiap hari ada waktu untuk belajar, kira-kira ada perubahan apa Mas Bayu yang akan di kemudian hari Mas Bayu planning yang Mas Bayu terapkan itu, terus apakah ada kira-kira ada perubahan apa untuk dinilainya Mas Bayu? Kalau saya pikir kan Pak ya itu kan solusi untuk merubah nilai saya ya Pak. Ya saya pikir ya itu Pak, membuat nilai saya kembali baik, terus juga saya sudah menyerap ilmu lebih baik lah Pak. Ya, jadi sih Pak. Terkait kayak teori-teori jurusannya Mas Bayu, bimbingan konseling gitu Mas Bayu ya. Mas Bayu itu sukanya membaca jurnal, buku atau lewat video gitu Mas Bayu. Gaya belajarnya kayak gimana Mas Bayu ya? Ya kalau boleh tahu Mas. Saya lebih membaca sih Pak. Membaca. Ya, membaca dari internet, nyari-nyari jurnal atau buku bimbingan konseling atau web portal, gimana Mas Bayu itu untuk membaca materinya? Web sih Pak. Biasanya saya web atau enggak ya jurnal. Kalau lebih gampang diakses kan Pak. Iya. Daripada buku. Kalau saya kalau buku ya itu Pak susah nyarinya. Kan betul kan Pak. Kalau web kan tinggal keyword, jurnal kan langsung poin kan Pak juga Pak. Ya, itu sih. Sekarang kan sudah ada ChatGPT juga Mas Bayu kan sangat membantu juga ya untuk referensi untuk pemahaman kita terkait bimbingan konseling
selaras dengan jurusannya Mas Bayu gitu Mas Bayu. Iya. Ya berarti Mas Bayu rencananya ini jam 10 sampai jam 11 Mas ya. Iya. Oke, berarti untuk gaya belajarnya itu membaca materi gitu Mas Bayu ya. Nah, di jam 10 sampai jam 11 itu Mas, itu maksudnya itu membacanya itu lewat laptop, media digital atau gimana Mas Bayu? Maksudnya itu gini Mas Bayu, semisal Mas Bayu itu dengan gaya belajar yang cari-cari di web, itu kan nanti kalau ada WA, Instagram atau yang lain itu gimana Mas Bayu? Itu kan apakah itu mengganggu Mas Bayu juga terkait belajar Mas Bayu? Kalau itu mungkin saya bisa akali juga. Kayak gimana Mas Bayu? Kalau notif WA IG, kan pakai laptop sih Pak. Iya kan. Kan laptop sih kan bisa nggak ditautin ke WA sampai saja. Iya. Jadi kalau ada notifikan nggak mungkin masuk Pak. Iya. Kecuali HP itu kan. Oh, iya. Jadi ya saya bisa lebih fokus lagi untuk membaca lewat laptop sih Pak. Oh, berarti Mas Bayu itu belajarnya lewat laptop dan tidak menghiraukan apa yang ada di Ya. HP gitu Mas. Berarti fokus dari jam 10 sampai jam 11 itu fokus di laptop dan membaca materi terkait bimbingan konseling. Gitu Mas Bayu. Bener Pak. Oh iya, berarti ada waktu ya Mas Bayu ya. Di dalam satu hari itu rencananya Mas Bayu ada waktu 1 jam tersebut. Gitu Mas Bayu ya. Nah, gitu gini Mas Bayu. Tadi kan Mas Bayu keinginannya awal tadi ingin nilainya bagus gitu Mas Bayu. Terus Mas Bayu yang Mas Bayu lakukan saat ini itu Mas Bayu kayak belajarnya itu damtai bisa dikatakan seperti itu Mas Bayu. Kadang belajar, kadang enggak, malah kadang pas ujian saja gitu Mas Bayu. Tapi terus dievaluasi nih sama Mas Bayu, ternyata apa yang Mas Bayu lakukan itu kurang bisa membuat nilainya bagus gitu Mas Bayu ya. Nah, terus Mas Bayu mempunyai rencana dari jam 10 sampai jam 11 selesai bekerja ya Mas Bayu ya. Mempunyai waktu 1 jam untuk belajar gitu Mas Bayu. Dan belajarnya itu fokus di laptop, terus tanpa menghiraukan notif yang ada di WA, notif yang ada di HP gitu Mas Bayu, yang bisa mengganggu belajar Mas Bayu gitu Mas Bayu. Kira-kira Mas Bayu, dari obrolan ini apa yang Mas Bayu rasakan ya Mas Bayu? Ya dari awalnya ya Pak, Iya. dari awalnya ya pusing, ada beban lah, bukan dari itu. Setelah saya bicara dengan Bapak ya udah lumayan lega lah Pak. Iya. Ya udah tahu harus gimana lah. Memang sebelumnya belum ada Mas belum butuh berarti Mas ya? Iya lah Pak, ya kan ada tekanan, apalagi saya sering capek kan Pak dari kesibukan sehari-hari saya. Jadi ya saya cuma berpikir untuk besok lakuin kayak gini lagi itulah Pak. Baik, berhubung waktunya sudah menunjukkan sekian Mas Bayu ya, atau 40 menit sudah kita lewati dan ini sudah selesai. Nah, untuk di kemudian hari Mas Bayu, semisal Mas Bayu itu masih mempunyai unek-unek atau rencananya Mas Bayu itu kayak ada penghalang atau kayak gimana Mas Bayu masih ada yang kurang, nanti bisa dikomunikasikan lagi, bisa ngechat saya gitu Mas Bayu ya. Gini Mas Bayu, tentunya di dalam proses belajar itu ada yang namanya di dalam kitab ala-ala itu ada yang namanya dukain wakhir sen wastibalin wabulgoden wa irsati ustadin wa tuli zamani gitu Mas Bayu ya. Nah yang perlu digarisbawahi itu ada yang namanya nah di dalam 6 hal tersebut itu ada yang namanya berusaha Mas Bayu, harus sungguh-sungguh. Tentunya mencari ilmu itu harus sungguh-sungguh dan juga harus mempunyai ustadzin, ada mempunyai seorang guru gitu Mas Bayu. Tentunya buku-buku yang Mas Bayu baca, terus Mas Bayu bisa belajar dengan buku tersebut itu harus mempunyai dengan sanad yang jelas, mempunyai pengarang buku yang jelas kayak gitu Mas Bayu ya. Dan tentunya yang perlu digarisbawahi itu juga watuli zamanin Mas Bayu, dan itu harus ada panjangnya zaman gitu. Maksudnya gini Mas Bayu, waktu untuk belajar itu tidak hanya di saat ini saja, tentunya itu mempunyai waktu yang sangat panjang. Watuli zamanin itu panjangnya waktu, jadi harus belajar terus sampai kapanpun
kita diwajibkan untuk belajar gitu Mas Bayu ya. Baik Mas Bayu, untuk rencananya Mas Bayu tadi supaya Mas Bayu itu nilainya bagus dan juga tidak dimarahin orang tua, supaya tidak ada beban moral juga. Tentunya semoga Mas Bayu ini rencananya bisa dijalankan sesuai dengan apa yang Mas Bayu inginkan gitu Mas Bayu ya. Semoga bisa terrealisasikan dengan baik. Saya kira itu Mas Bayu ya untuk pertemuan kali ini. Apabila ada kesalahan kata atau omongan-omongan dari saya yang kurang berkenan di hati Mas Bayu, mohon dimaafkan ya Mas Bayu.